Jika kita berbicara mengenai dimensi, dimensi merujuk pada aspek atau komponen ruang dan waktu yang mendefinisikan posisi suatu objek atau titik dalam alam semesta. Dimensi ini dapat dianggap sebagai koordinat yang diperlukan untuk menentukan posisi suatu objek dalam ruang dan waktu. Untuk lebih jelasnya, penguraian singkat mengenai konsep dimensi dalam alam semesta dikenal seperti dimensi pertama yang berarti linear atau panjang. Dalam dimensi pertama ini, kalian dapat membayangkan sebagai garis lurus di mana hanya ada satu arah maju dan satu arah mundur. Kemudian, ada dimensi kedua yang berarti luas. Jadi, dengan menambahkan dimensi lain pada dimensi pertama tadi akan dapat menciptakan sebuah bidang seperti halnya lembaran kertas. Nah, di sini kita akan memiliki panjang dan juga lebar. Selanjutnya, ada dimensi ketiga yang berarti volume atau ruang. Dimensi ketiga ini adalah dimensi tempat kita hidup sehari-hari, atau objek yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman dalam dimensi ketiga. Dan terakhir adalah dimensi keempat yang berarti waktu. Ketika kita berbicara mengenai ruang dan waktu, seperti yang digambarkan dalam teori relativitas khusus Albert Einstein, kita menggabungkan konsep ruang tiga dimensi dengan waktu sebagai dimensi keempat. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menentukan sebuah peristiwa dalam kontinuitas ruang dan waktu. Selain itu, sebenarnya terdapat spekulasi dan beberapa teori lanjutan dalam fisika teoretis yang mencakup dimensi tambahan, khususnya dalam teori string. Teori ini, dalam beberapa variasinya, menyiratkan ada 10, 11, atau bahkan sampai 26 dimensi. Dimensi-dimensi tambahan ini dianggap terlipat atau terkompresi pada skala yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat mengamati atau merasakannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dimensi yang lebih tinggi ini seringkali sulit untuk dibayangkan karena pengalaman kita sehari-hari terbatas pada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Namun, dalam upaya untuk memahami sifat dasar alam semesta ini, para ilmuwan saat ini terus mengeksplorasi ide tentang dimensi tambahan dan bagaimana mereka mungkin dapat mempengaruhi realitas kita. Seperti yang sedikit saya bahas tadi, kita ini hidup dalam realitas yang memiliki 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Sehingga seringkali dikatakan bahwa kita saat ini hidup dalam ruang dan waktu berdimensi 4. 3 dimensi ruang meliputi panjang, lebar, dan kedalaman, sedangkan dimensi keempat adalah waktu. Jadi ketika kita berbicara tentang peristiwa atau posisi objek dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya merujuk pada 3 koordinat ruang seperti lintang, bujur, dan ketinggian untuk menentukan posisi di bumi, dan 1 koordinat waktu misalnya saat menentukan jam dan tanggal tertentu. Jadi, dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pengalaman kita sebagai manusia, kita ini hidup di dimensi keempat. Pertanyaan mengenai bisakah kita pergi ke dimensi lebih tinggi adalah topik yang kompleks dan berada di perbatasan antara fisika teoretis dan spekulasi. Nah, untuk menjawab itu, tentu juga harus memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti yang pertama adalah konsep dimensi. Dalam ilmu fisika, dimensi merujuk pada koordinat yang mendefinisikan posisi atau peristiwa dalam ruang dan waktu. Dalam pengalaman kita sehari-hari, kita berinteraksi dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Memang ada teori seperti teori string yang menunjukkan adanya lebih dari 4 dimensi, tetapi dimensi tambahan ini diasumsikan terlipat pada skala yang sangat-sangat kecil. Selanjutnya, hal yang tidak boleh kita lupakan juga adalah mengenai keterbatasan teknologi dan pemahaman. Sampai saat ini, kita belum memiliki teknologi atau metode untuk pergi atau bahkan mengakses dimensi lebih tinggi. Dan lebih jauh lagi, kita juga belum sepenuhnya memahami apa artinya untuk berada di dimensi lebih tinggi atau bagaimana realitas tersebut akan tampak atau bisa kita rasakan.
Kemudian, ada juga spekulasi melawan evidensi. Meskipun konsep dimensi tambahan adalah bagian dari beberapa teori fisika yang serius, ide tentang perjalanan antar dimensi atau interaksi langsung dengan dimensi tambahan adalah spekulatif dan belum didukung sama sekali oleh bukti empiris. Dan terakhir adalah masalah praktis. Meskipun saat ini kita berbicara tentang dimensi lebih tinggi dalam konteks matematika ataupun teoretis, namun masalah praktis seperti pergi ke dimensi lain melibatkan sejumlah tantangan yang belum kita ketahui solusinya. Mulai dari bagaimana kita mendefinisikan arti pergi, hingga bagaimana kita akan berfungsi atau dapat berinteraksi dalam dimensi tersebut. Jadi, secara keseluruhan saat ini konsep pergi ke dimensi lebih tinggi adalah ranah spekulasi dan fiksi ilmiah, bukan realitas praktis berdasarkan pemahaman ilmiah saat ini. Namun tetap saja ya, pemahaman kita tentang alam semesta juga akan terus berkembang, dan siapa tahu apa yang mungkin ditemukan di masa depan bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi untuk sementara ini, semua itu memang tidak dapat dilakukan dan masih sebatas menjadi fiksi ilmiah saja. Jadi itu saja yang sementara ini bisa kita bahas mengenai dimensi dalam konteks alam semesta. Penjelasannya langsung saya buat singkat dan padat, agar lebih mudah untuk kalian mengerti. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua.